Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita untuk kelompok 5, Sherly, Yusmi, dan Setiawan. Materi akan dibahas tentang fungsi. Ya, seperti yang kita pahami bahwa fungsi ini materi yang cukup strategis dalam matematika, yang sesungguhnya juga sudah dipelajari oleh siswa di sekolah menengah pertama SMP, walaupun di situ namanya pemetaan, relasi dan fungsi, relasi dan pemetaan. Kemudian di SD juga sesungguhnya sudah ada fungsi, walaupun tidak disebutkan bahwa itu adalah fungsi. Demikian juga di perguruan tinggi. Lalu kemudian definisi atau batasan tentang fungsi itu juga tergantung pada level pendidikan yang di mana kita sajikan. Tentu definisi fungsi di sekolah menengah itu, lalu kemudian di perguruan tinggi berkembang yang tidak batas, tentu ruang lingkupnya lebih luas dibanding apa yang dipelajari di sekolah menengah atas. Demikian juga di SMP dan SD. Oleh karena itu, ini tentu kajian yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kelompok 5, Sherly, Yusmi, dan Setiawan untuk untuk memimpin dan sekaligus menyajikan materi yang telah dibuat. Kita persilakan kelompok 5. Ya, baik, terima kasih Prof. Oke, sudah muncul PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil telah kritis matematika materi fungsi yang akan dimulai dari Kak Yusmi. Silakan Kak. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja. Pertama, latar belakang. Jadi, matematika di sini merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat erat dengan suatu bilangan. Ada banyak alasan tentang perlunya siswa itu belajar matematika. Menurut Cornelius, mengemukakan 5 alasan perlunya belajar matematika, karena matematika merupakan yang pertama itu sarana berpikir yang jelas dan logis, yang kedua yaitu sarana untuk memecahkan masalah, yang ketiga itu sarana untuk mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, yang keempat itu adalah sarana untuk mengemukakan kreativitas, mengembangkan kreativitas, dan yang kelima yaitu sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika yaitu penguasaan konsep penalaran, kemampuan penalaran. Nah, penalaran termasuk dalam keterampilan berpikir atau kognitif itu sendiri. Nah, guna untuk mendukung perkembangan kognitif peserta didik, buku ajar matematika ini juga harus mencakup aspek-aspek tersebut, di mana diketahui bahwa buku ajar di sini itu sangatlah penting dalam pembelajaran matematika, di mana buku ajar memiliki peranan penting bagi guru dan siswa, selain sebagai bahan acuan pembelajaran dan sebagai sarana untuk membantu belajar siswa. Buku ajar di sini juga membantu siswa itu untuk dapat memahami materi yang akan mereka pelajari dengan membaca dan memahaminya. Nah, konten dan soal yang disajikan pada buku matematika ini disesuaikan berdasarkan standar isi dan kompetensi dasar yang berlaku. Saat ini Indonesia itu telah menerapkan kurikulum 2013 yang merupakan langkah pengembangan dari kurikulum 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya, buku siswa matematika kelas 10 untuk tingkat SMA akan memberikan pengalaman konkret abstrak pada siswa itu sendiri. Nah, pada buku matematika tingkat SMA yang akan dibahas adalah buku yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Nah, buku yang akan ditelaah kritis pada makalah ini adalah buku siswa terbitan Kemendikbud karya Bornok Sinaga dan kawan-kawan yang terbit tahun 2017. Nah, salah satu materi pada buku siswa mata pelajaran ini yaitu fungsi, di mana materi fungsi yang dibahas merupakan salah satu bab yang wajib diajarkan kepada siswa. Di mana fungsi itu sendiri merupakan hubungan antara satu elemen himpunan tepat dengan satu elemen pada himpunan yang lain. Nah, pada dasarnya konsep fungsi ini itu merupakan hal yang penting dalam berbagai cabang matematika. Dalam banyak hal ini, fungsi diterapkan dalam berbagai bidang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik dalam bidang teknik, ekonomi, maupun bidang-bidang yang lain yang mempelajari hubungan-hubungan antara variabel, di mana variabel yang satu sama lainnya itu saling mempengaruhi dan dapat diukur. Sehingga melalui makalah ini, kami berupaya untuk menelaah lebih jauh tentang seluruh aspek yang berkaitan materi fungsi itu sendiri. Nah, buku rujukan buku matematika kelas 10 kurikulum 2013, revisi 2017 yang kami bahas dalam makalah ini, maka dapat dipaparkan di mana masalah otentiknya yang mana pertama fungsi, di mana telah saya sebutkan pada latar belakang, fungsi merupakan hubungan antara satu elemen himpunan tepat dengan satu elemen pada himpunan yang lain, di mana fungsi ini terbagi beberapa terdapat pada operasi operasi pada fungsi, di mana operasinya itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana fungsi yang dibahas pada buku ini yaitu ada fungsi komposisi dan fungsi invers, di mana bagian dari fungsi invers itu sendiri yaitu pertama domain fungsi komposisi, range fungsi komposisi, dan sifat komposisi fungsi. Dan sedangkan fungsi invers itu sendiri, yang pertama domain fungsi invers, range fungsi invers, dan sifat invers fungsi. Adapun ringkasan materinya berdasarkan uraian pada materi buku yang telah ditelaah ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat dinyatakan sebagai pengetahuan awal untuk dapat memahami dan mendalami untuk melanjutkan pembahasan materi ke tingkat yang lebih lanjut. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada buku ini yaitu materi ini yaitu pertama operasi pada fungsi, di mana jika F satu fungsi dengan daerah asal DF dan G satu fungsi dengan daerah asal DG, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Pertama, jumlah F dan G. Untuk penjumlahan F dan G ditulis F tambah G, didefinisikan sebagai F tambah GX sama dengan Fx tambah GX dengan daerah asal DF tambah G sama dengan DF irisan DG. Adapun selisih atau pengurangan itu sendiri, selisih F dan G ditulis F kurang G, didefinisikan sebagai F kurang GX sama dengan Fx kurang GX dengan daerah asal DF kurang G sama dengan DF irisan DG. Untuk C, untuk perkalian F dan G ditulis F kali G, didefinisikan sebagai F kali G dalam kurung X sama dengan Fx kali Gx dengan daerah asal DF kali G sama dengan DF irisan DG. Untuk pembagian F dan G ditulis F per G, didefinisikan sebagai F per Gx sama dengan Fx per Gx dengan daerah asal DF per G sama dengan DF irisan DG, dan Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk fungsi komposisi, jika F dan G fungsi RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat satu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian range G yang disebut fungsi komposisi F dan G, ditulis G bundaran F yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran F, X sama dengan G dalam kurung Fx. Adapun sifat-sifat fungsi komposisinya, sifat komutatif pada operasi fungsi komposisi tidak memenuhi
dalam kurung G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua yaitu sifat asosiatif berlaku pada operasi fungsi komposisi sebagai berikut. Diketahui F, G, dan H suatu fungsi jika RH, range H, irisan domain G tidak sama dengan himpunan kosong. Range G bundaran H, irisan domain F tidak sama dengan himpunan kosong. Range G, irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong. Range H, irisan D, F bundaran G tidak sama dengan himpunan kosong, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F dalam kurung G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Adapun sifat identitasnya itu sendiri diketahui F fungsi dan I merupakan fungsi identitas. Jika RI irisan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu IX sama dengan X, sehingga berlaku sifat identitasnya, yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Adapun fungsi inversnya, jika fungsi F memetakan A, T, dan dinyatakan dalam pasangan terurut F, X, Y, di mana X anggota A dan Y anggota B, maka inverse fungsi F dilambangkan F inverse, memetakan B ke A dalam pasangan terurut, dinyatakan dengan F inverse YX, di mana Y anggota B dan X anggota A. Nah, jika fungsi F dari DF ke RF adalah fungsi bijektif, maka inverse dari fungsi F adalah fungsi F inverse yang didefinisikan sebagai F inverse, di mana DF dari RF. Adapun yang terakhir sifat fungsi inverse, di mana suatu fungsi fungsi F memetakan himpunan A ke B disebut memiliki fungsi inverse F inverse. B memetakan himpunan B dari A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi yang bijektif. Yang selanjutnya, jika F fungsi bijektif dan F inverse merupakan fungsi inverse F, maka fungsi inverse dari F inverse adalah fungsi F itu sendiri. Lalu jika F dan G fungsi bijektif, maka berlaku G bundaran F inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah pemaparan materi pertama. Selanjutnya saya persilakan ke pemaparan materi kedua. Baik, selanjutnya yaitu relevansi materi dalam buku ini dengan topik pembelajaran matematika. Next slide ya. Yang pertama, kompetensi dasar. Dapat kita lihat kompetensi dasar di sebelah kiri itu merupakan kompetensi dasar yang ada pada buku yang kami telah ini, di mana kompetensi 3.5 menjelaskan dan menentukan fungsi, kemudian 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, kemudian 4.5 menganalisa karakteristik masing-masing grafik, dan KD 4.6 itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Nah, dapat kita lihat jika dibandingkan dengan KD pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini sama persis, jadi sesuai dengan kompetensi dasar dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran matematika ini sesuai dengan kurikulum 2013, lampiran 3 Permendikbud nomor nomor 59 mata pelajaran matematika itu memiliki 8 tujuan, yang mana yang pertama itu memahami konsep matematika, yang kedua menggunakan pola, yang ketiga menggunakan penalaran pada sifat, yang keempat mengomunikasikan gagasan, yang kelima memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yang keenam memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai matematika dan pembelajarannya, yang ketujuh melakukan kegiatan motorik, dan yang terakhir itu menggunakan alat peraga atau hasil teknologi. Next slide.
Adapun keterkaitan 8 tujuan tadi itu terhadap buku yang kami telaah, ya Kak, benar tadi Kak, next slide. Sorry. Yang pertama yaitu memahami konsep matematika. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa contoh yang diberikan itu berupa ilustrasi cara kerja sebuah mesin yang merupakan sebuah konsep dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari, di mana terdapat sesuatu yang ingin kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Next slide, Kak. Oh, belum. Kemudian gambar yang sebelah kiri itu merupakan fungsi inverse yang memudahkan siswa memahami konsep dari fungsi inverse sendiri tentunya dengan bantuan gambar fungsi yang memetakan A ke B dan dengan fungsi inverse-nya yang memetakan dari B ke A. Nah, begitu juga dengan gambar di next slide, Kak. Oke, baik. Ini gambar yang memudahkan siswa mengetahui perbedaan fungsi injektif, mana yang fungsi injektif, kemudian mana grafik yang berfungsi bijektif, dan mana fungsi inverse yang mana grafik yang menunjukkan fungsi surjektif. Next slide, Kak. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua itu menggunakan pola. Nah, pola yang dimaksud pada gambar ini merupakan pola untuk menemukan konsep dari suatu fungsi yang dimulai dari masukan, kemudian diproses dan menghasilkan suatu hasil atau yang dinamakan dengan output. Nah, selanjutnya pada bagian alternatif penyelesaiannya juga sudah memenuhi pola penyelesaian suatu fungsi. Next slide, Kak. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika. Nah, salah satu bentuk penalaran pada buku matematika kelas 10 yang kami telah ini adalah pada halaman 81, di mana alternatif penyelesaian contoh 3.1 pada soal bagian D pada gambar, penulis telah memberikan langkah-langkah penyelesaian namun tidak mengemukakan keterangan perubahan hasil pemfaktorannya. Disinilah penalaran siswa dimunculkan. Biasanya siswa yang lupa akan materi lalunya akan kebingungan mengapa dari bentuk X kuadrat kurang 9 ini bisa menjadi X tambah 3 dikali X kurang 3, sehingga dapat membuat siswa membangun pemahaman mereka sendiri dengan menggunakan strategi penemuan kembali, di mana yang kami lingkari ini merupakan salah satu sifat pemfaktoran yang telah dipelajari pada bangku SMP. Nah, selain itu, pada buku siswa matematika kelas 10 yang kami telah ini memberikan contoh penalaran seperti gambar 3.6 ini, masalah 3.6 ini memberikan kriteria penalaran seperti soal cerita. Namun kebanyakan masalah soal cerita yang diberikan pada buku ini tidak menambahkan gambar, sehingga siswa harus membayangkan bagaimana situasi yang dimaksudkan oleh soal. Next slide, Kak. Yang keempat yaitu mengomunikasikan gagasan. Nah, pada buku siswa matematika kelas 10 ini hanya terdapat masalah, contoh, latihan, dan alternatif penyelesaiannya. Nah, pada buku siswa ini hanya diarahkan untuk melakukan pengamatan atau mengamati grafik fungsi seperti pada gambar berikut. Yang kami lingkari hanya memerintahkan untuk memperhatikan gambar. Nah, berdasarkan gambar yang ada pada layar kita ini hanya terdapat kegiatan pengamatan. Ini berarti dalam mengomunikasikan gagasannya itu tidak nampak. Nah, menurut
kelompok kami seharusnya ada kegiatan diskusi. Penulis seharusnya memberikan arahan untuk berdiskusi atau dengan siapa siswa akan berdiskusi, karena dengan berdiskusi akan menciptakan komunikasi seperti mengomunikasikan ide dan membuat sebuah kesimpulan. Nah, adapun contoh kegiatan diskusi yang kelompok kami tawarkan misalnya seperti pada gambar next slide, Kak. Nah, ini merupakan contoh diskusi yang kami ambil dari salah satu buku materi fungsi kelas 10. Next slide, Kak. Kemudian tujuan yang kelima, yaitu menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Dengan mengungkapkan kegunaan matematika kepada siswa, biasanya siswa akan lebih tertarik belajar matematika. Nah, pada buku siswa ini diberikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang akan membuat siswa lebih memiliki rasa ingin tahu, menggunakan kegunaan matematika, minat dalam mempelajari matematika juga tinggi, meskipun belum diberikan secara lengkap seperti untuk menghasilkan, contoh yang ada pada buku ini, untuk menghasilkan foto yang bagus melalui tahap pemotretan dan proses editing. Ini terdapat pada masalah 3.1 di halaman 78, kemudian penukaran uang di Bank Amerika terdapat pada masalah 3.2 halaman 82, dan proses produksi kertas terdapat pada masalah 3.3 di halaman 84, serta perhitungan keuntungan pada masalah 3.4 halaman 104. Nah, namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada gambar ini perlu ditambahkan contoh gambar yang nyata, bukan hanya penjelasan berupa kalimat, agar siswa selain bisa dengan mudah membayangkan, siswa juga akan lebih merasakan kegunaan materi fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari. Next, Kak, yang poin ke-6. Nah, poin ke-6 ini memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya. Nah, hal ini dapat kita lihat dari penanaman konsep dengan menghadapkan siswa ke masalah kontekstual, yaitu mengamati. Di sini siswa dipandu dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun percobaan dengan berbagai alternatif penyelesaian. Nah, dalam materi fungsi pada buku ini juga kurang diberikan sikap dan perilaku siswa yang menghargai pembelajaran matematika. Nah, seharusnya interaksi bertukar pendapat atau diskusi perlu dimaksimalkan dalam pembelajaran, sehingga akan tercipta yang namanya sebuah kesepakatan, toleran, dan santun. Misalnya contoh gambar yang kelompok kami sarankan di bawah ini seperti tadi, misalnya kegiatan diskusi, di mana contoh ini kami ambil dari materi inverse fungsi di buku Sekolah Aplikasi SMA 12 IPS. Nah, selain itu juga perlu dimasukkan sikap yang lain seperti teliti dan cermat ataupun menghargai pendapat orang lain, sehingga buku ini mencakup beberapa sikap yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran. Next slide, Kak, poin ke-7. Nah, poin ke-7 itu melakukan kegiatan-kegiatan motorik. Nah, berdasarkan buku siswa kelas 10 ini, kegiatan motorik siswa tidak terlalu nampak dalam pembelajaran, hanya secara umum melakukan kegiatan pembelajaran seperti kegiatan menulis atau menyelesaikan soal yang diberikan. Namun pada buku ini terdapat kegiatan yang bisa dimasukkan menjadi kegiatan percobaan sederhana yang bisa dimodifikasi dengan meminta siswa untuk mempraktikkan kegiatan tersebut. Misalnya kita bisa lihat pada gambar masalah 35 ini. Dari gambar ini kita bisa modifikasi sehingga terdapat unsur kegiatan motorik, di mana siswa ini kita minta untuk membuat grafik fungsi tersebut di sebuah kertas atau styrofoam yang berukuran sedikit lebih besar, kemudian meminta siswa tersebut mempresentasikannya di depan kelas. Tujuannya agar titik dari daerah asal dan daerah hasilnya itu lebih jelas kelihatannya.
Nah, adapun saran contoh yang kelompok kami berikan seperti gambar yang di sebelah kanan ini kami ambil dari YouTube, salah satu tugas siswa di channel di Holman Marbun. Kemudian next slide Kak. Tujuan yang terakhir yaitu menggunakan alat peraga maupun teknologi. Nah, dalam materi fungsi pada buku ini tidak diberikan alat peraga yang dapat digunakan dan tidak terdapat pula teknologi yang dapat digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, oleh karena itu disarankan untuk memberikan atau merekomendasikan alat peraga yang dapat digunakan dalam pembelajaran materi fungsi, misalnya alat peraga relasi dan fungsi yang kelompok kami sarankan. Ini juga kami ambil dari YouTube, di mana ini dibuat oleh salah satu guru SMA, di mana alat peraga ini merupakan materi relasi dan fungsi. Nah, next slide Kak. Nah, selanjutnya ada kelemahan lain dari materi fungsi pada buku ini yang kami temukan. Yang pertama, pada daftar isi bab 3 materi fungsi ini berada di halaman 63 sampai 107. Namun kenyataannya setelah kami melihat materi fungsi atau bab 3 ini berada pada halaman 71 sampai 116. Kemudian yang kedua, pada contoh atau masalah yang diberikan terkait materi fungsi ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sangat kurang menampilkan gambar. Hanya satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang menampilkan gambar. Yang tadi itu mesin, itu pun bukan gambar asli, selebihnya hanya berupa kalimat. Yang ketiga, terdapat kesalahan pengetikan pada 88, harusnya yang kami lingkari sini pertanyaan kritis, bukan pertanyaan kitis. Yang keempat, next Kak. Nah, yang keempat sini terdapat kesalahan pengerjaan pada alternatif penyelesaian sehingga membuat siswa kebingungan. Yang dimaksudkan penulis di sini nilai yang sama pada cara yang di atas itu yang mana? Setelah kami selidiki ternyata kesalahannya itu ada pada baris ketiga, cara kedua, di mana harusnya di sini 0,036, tapi penulis salah, mungkin salah pengetikan atau bagaimana, sehingga hasilnya ke bawah itu sudah salah dan tidak cara pertama dan cara kedua itu tidak sama. Jadi membuat siswa itu kebingungan mana yang sama dimaksudkan oleh penulis buku ini. Next slide Kak. Ya. Lagi Kak. Nah, subbab yang kelima yaitu esensi dan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, pada buku siswa kelas 10 materi fungsi ini diawali dengan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar 4.3 tadi yang memberikan contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja, namun gambar yang disajikan itu masih dalam bentuk mesin yang tidak nyata. Seharusnya penulis kan menampilkan gambar asli dari sebuah mesin dan contoh mesin yang dekat dengan siswa. Misalnya kami konsep tadi kami modifikasi gambarnya menjadi gambar mesin yang nyata seperti yang tertampil dalam layar teman-teman sekalian. Kemudian next slide. Kemudian ada tadi masalah 3.1, masalah dan lain semuanya itu hanya menampilkan soal cerita berupa kalimat. Kemudian kami memodifikasi kembali soal tersebut dengan menambahkan gambar di sebelah kanannya seperti yang tampil pada layar kita semua. Nah, dari contoh yang diberikan. Oke. Next slide Kak.
Mungkin ini itulah tadi modifikasi buku siswa yang kami sarankan untuk buku kelas 10 khususnya materi fungsi ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu permasalahan urgen materi. Di sini ada 3, yaitu pertama pengetahuan, kedua pengaplikasian, dan ketiga penalaran. Next, Kak. Nah, di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu 6.1 dalam teknologi belum revisi, dan 6.2 format penentuan tingkat kognitif soal bisa dilihat sendiri. Next, Kak. Nah, di sini ada contoh soal fungsi dalam tingkatan MOTS. Next. Nah, yang ini adalah soal hotsnya. Next, Kak. Nah, di sini ada kesimpulan. Di sini kesimpulan peta konsep yang digambarkan masih sesuai dengan potensi datar. Khususnya pada bagian peta konsep terlebih dahulu digambarkan aljabar linier biasa sebelum masuk ke konsep fungsi. Kedua itu belum terdapat kegiatan komunikasi gagasan atau pesan ide dengan melibatkan siswa terhadap siswa lain. Dan terakhir itu contoh masalah fungsi yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari atau dalam hal ini sangat realistik namun belum tentu kontekstual bagi siswa. Next, Kak. Di sini ada beberapa saran. Di antaranya itu penambahan soal LOTS pada materi fungsi sesuai dengan acuan dari kompetensi dasar. Kedua itu masalah yang diberikan sebaiknya masalah yang bersifat kontekstual. Yang terakhir itu perlu menambahkan kegiatan komunikasi melalui suatu masalah tanpa alternatif penyesuaian atau memberikan alternatif penyelesaian yang tidak lengkap sehingga siswa dapat melengkapi jawaban bersama untuk didiskusikan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya buka sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya silakan resen. Ya, ada 3 mungkin silakan dari Kak Tutut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Mungkin langsung saja pertanyaannya, bagaimana caranya agar relevansi materi ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya Kak Rahmat. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, dalam memahami suatu materi, tidak jarang siswa itu mengalami miskonsepsi pada pemahaman konsep. Nah, menurut kelompok pemateri, jenis miskonsepsi apa yang biasanya dialami oleh siswa untuk memahami materi fungsi, dan apa solusi yang bisa ditawarkan oleh kelompok pemateri untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah miskonsepsi pada materi fungsi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Zulhijrah. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana caranya mengubah mindset siswa bahwa yang berpikir bahwa cita-cita saya ini tidak berhubungan dengan matematika. Jadi untuk apa saya belajar betul-betul tentang matematika? Yang menyebabkan siswa menjadi malas untuk belajar matematika. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari pemateri.
Sudah ada yang ingin menjawab dari 3 pertanyaan tadi? Kalau sudah ada, silakan langsung saja, Kak. Adapun untuk pertanyaan tadi dari Kak Tutut itu, bagaimana agar materi yang disajikan dapat membantu siswa agar relevasi materi dengan materi kehidupan sehari-hari, dapat membantu meningkatkan kemampuan kognisi matematis siswa. Dan untuk Kaira itu sendiri, bagaimana cara mengubah mindset siswa yang berpikir cita-cita saya tidak ada hubungannya dengan matematika. Jadi, untuk apa saya memahami materinya? Yang menyebabkan sistem menjadi malas untuk belajar matematika. Dan pertanyaan dari Kak Rahmat yaitu, dalam memahami suatu materi, tidak jarang siswa mengalami suatu miskonsepsi pada materi fungsi ini. Miskonsepsi apa yang biasanya dalam siswa dan apa solusi yang ditawarkan kelompok materi untuk mengatasi hal tersebut. Mungkin dari materi ada yang ingin menjawab? Saya akan mencoba pertanyaan dari Saudara Rahmat. Bisa? Ya, Kak, silakan, Kak. Ya. Adapun beberapa letak miskonsepsi siswa dalam materi fungsi, yaitu yang pertama miskonsepsi dalam memahami soal. Jadi maksudnya di sini itu siswa di sini itu tidak menuliskan ataupun kurang lengkap ataupun misalnya tidak terperinci atau salah dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal materi fungsi, sehingga menyebabkan jawaban siswa di sini itu menjadi kurang tepat dan kurang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi dalam merencanakan penyelesaian soal. Maksudnya di sini itu ketidakmampuan siswa di sini itu menentukan rumus yang berhubungan salah satunya dalam materi fungsi dengan soal-soal yang diajukan, baik itu yang diajukan oleh guru ataupun yang terdapat di buku seperti itu. Adapun solusinya, sebenarnya miskonsepsi itu banyak sekali, entah itu bagi guru, bagi siswa sendiri, bahkan tadi sempat ada miskonsepsi juga dalam buku pelajaran yang dipakai. Untuk bagi guru itu sendiri, sebaiknya kita tidak hanya menekankan pada pembelajaran yang berkaitan dengan soal latihan ataupun berhitung, tetapi juga menekankan pada pemahaman konsep fungsi agar siswa itu dapat memahami konsep materi fungsi itu sendiri. Guru juga di sini dapat menggunakan model atau metode yang kira-kira dapat menyesuaikan gaya belajar siswa sehingga nantinya itu dapat meminimalisasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Adapun untuk peserta didik itu sendiri, hendaknya peserta didik atau siswa itu lebih memahami konsep-konsep dasar dan pembelajaran secara menyeluruh supaya nantinya itu tidak terulang lagi terjadinya miskonsepsi dan nantinya akan dapat mengerjakan soal-soal dengan pemahaman konsep yang benar. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh anggota kelompok saya? Saya boleh, Kak, menambahkan sedikit. Ya, silakan. Untuk yang tadi dipaparkan Kak Yusmi mengenai model yang bisa digunakan untuk mengurangi miskonsepsi dalam pembelajaran fungsi ini, contohnya kita bisa menggunakan model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Nah, di mana model ini peserta didik akan berperan lebih banyak dalam kegiatan pembelajaran dengan cara belajar yang mengedepankan peserta didiknya untuk berpikir aktif, kreatif, dan juga dapat mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga siswa di sini akan lebih termotivasi dan lebih semangat dalam mempelajari materi pembelajaran matematika, khususnya materi fungsi ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Iya, itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana dengan penanya? Oke, mungkin jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Kak Tutut. Saya akan jawab itu bagaimana agar materi yang disajikan dapat membantu siswa agar relevansi materi dengan materi kehidupan sehari-hari dapat membantu meningkatkan kemampuan kognisi matematik siswa. Kalau saya sendiri juga dengan cara berikan contoh di kehidupan sehari-hari dan memberikan tugas kepada mereka dengan melihat di kehidupan sehari-hari mereka. Bagaimana, mungkin ada tambahan dari teman kelompok saya? Saya mau tambahkan sedikit. Ya, silakan Kak. Ya, jadi salah satu upaya yang dapat dilakukan kita sebagai seorang pendidik itu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa antara lain dengan kita merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa agar kemampuan koneksi matematik siswa ini baik secara lisan maupun tulisan itu dapat terfasilitasi dengan baik. Nah, adapun kemampuan koneksi matematik siswa itu dapat dikembangkan menggunakan berbagai misalnya model pembelajaran ataupun metode yang inovatif yang dapat membuat siswa itu lebih aktif. Salah satunya itu contohnya model pembelajaran peer tutoring cooperative learning, di mana pembelajaran ini, model ini dapat mendorong siswa itu untuk dapat belajar mandiri dan dapat membantu mengembangkan rasa percaya diri karena dalam pembelajaran tersebut itu siswa terlibat secara aktif. Nah, partisipasi aktif ini menjadi tempat bagi siswa itu dalam mengembangkan kemampuan koneksi matematisnya sehingga nanti proses penerimaan atau pemahaman materinya itu benar-benar merupakan hasil dari interaktif atau aktifnya siswa tersebut dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, bagaimana dengan penanya? Itulah jawaban kami tadi. Bagaimana dengan penanya? Oke, sudah bisa diterima dan dipahami. Terima kasih. Oke, ya Kak, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan dari Saudari Sulhijrah, silakan materi. Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Sulhijrah, di mana tadi inti pertanyaannya cara mengubah mindset siswa yang berpikir kalau cita-cita saya atau masa depan saya itu tidak ada hubungannya dengan matematika. Jadi untuk apa kami memahami materi matematika ini? Nah, sebenarnya yang bisa kita berikan yaitu motivasi yang merupakan salah satu cara yang tepat agar membuat siswa ini lebih tertarik dengan matematika. Nah, sebagai guru matematika atau calon guru matematika, mungkin kita sudah mencoba berbagai cara untuk memotivasi siswa agar tertarik dengan pelajaran matematika. Mungkin saja sebagian siswa sudah termotivasi, namun sebagian lagi tuh belum mampu termotivasi. Nah, tentu hal ini mungkin wajar yang perlu guru lakukan, terus mencoba lagi dan lagi. Nah, misalnya di sela-sela waktu mengajar itu guru mengajak siswa berbicara atau bercerita, karena dengan bercerita biasanya kita bisa menyisipkan pesan-pesan moral dengan cara yang ringan dan menarik. Nah, tentu cerita yang kita sampaikan di sini cerita yang bisa menggugah keinginan siswa untuk tertarik belajar matematika. Misalnya saja kita menjelaskan alasan-alasan yang membuat matematika ini layak untuk disukai. Yang pertama mungkin bisa membuka peluang masa depan lebih baik. Nah, setiap siswa kan memiliki cita-cita. Ada yang cita-citanya ingin menjadi dokter, astronot, guru, dosen, pilot, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini guru bisa tanya kepada siswa satu persatu yang ada di kelas mereka, menceritakan apa yang cita-cita mereka, apa yang cita-cita yang ingin mereka raih di masa depan. Nah, dari sini guru bisa memasukkan cerita-cerita orang hebat yang disebabkan orang tersebut suka matematika. Misalnya cerita Pak almarhum Pak B.J. Habibie. Beliau kan orang yang mampu membuat pesawat terbang yang ternyata
suka matematika. Nah, dari cerita beberapa tokoh tersebut, guru bisa memberikan kesimpulan untuk peserta didik bahwa matematika ini membuat masa depan seseorang jauh lebih baik. Kemudian lebih mudah menyelesaikan masalah saat dewasa nanti. Nah, seperti bunyi pernyataan dari Saudari Sulhijrah tadi bahwa beberapa siswa kan tidak terlalu suka matematika karena mereka merasa matematika itu tidak begitu diperlukan ketika mereka hidup di masyarakat nanti. Nah, di sini guru bisa memberikan pemahaman bahwa matematika itu tidak hanya berkaitan dengan perhitungan saja. Matematika juga berhubungan dengan logika dan bagaimana seseorang mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah. Nah, orang yang kemampuan matematikanya bagus biasanya memiliki logika berpikir yang terstruktur. Nah, dalam hal ini kita bisa menjelaskan bahwa ketika siswa sudah beranjak dewasa nanti, ada banyak sekali masalah yang mungkin menghadang kita di kemudian hari. Nah, dengan kemampuan matematika ini yang terus diasah sejak dini, besar kemungkinan siswa bisa dengan lebih mudah menghadapi persoalan ketika dewasa nanti. Kemudian matematika juga membantu aktivitas dalam pengerjaan sehari-hari. Nah, karena matematika ini selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya siswa yang cita-citanya misalnya mau melanjutkan usaha orang tuanya atau menjadi pedagang. Nah, dengan belajar matematika ini akan memudahkan siswa kelak menghitung laba rugi, yang tidak lain ini juga merupakan contoh dari salah satu penerapan fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari yang kami paparkan tadi dalam presentasi. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan atau bagaimana, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari Serliutari mengenai pertanyaan dari Sulhijrah. Bagaimana Saudari Sulhijrah? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya rasa sudah cukup jelas, bukan cukup, tapi sangat jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya buka sesi tanya jawab selanjutnya ya kepada Saudari Yuliana, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja, terkadang itu siswa kurang berminat belajar matematika karena kurang motivasi, tapi kurang motivasi itu dikarenakan gurunya kurang menguasai materi pada saat pembelajaran, bahkan tidak didahului dengan konsep materi. Jadi sesama calon pendidik atau pendidik, bagaimana komentar Anda mengenai hal itu dan bagaimana saran yang bisa diberikan terkait guru yang seperti itu? Saya kembalikan ke Kak Yusni. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk Saudari Ramlah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini dalam mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini yang berkaitan dengan materi fungsi, selain menggunakan buku sebagai penunjang dalam pembelajaran, guru sebagai pengajar juga perlu menetapkan cara yang tepat sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang menjadi pertanyaan mungkin untuk kelompok pemateri, selain tadi yang dijelaskan pada saat sesi tanya jawab sesi pertama, selain model inquiry, adakah model ataupun metode serta strategi yang lain yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran dari materi fungsi itu sendiri? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Ramlah. Bagaimana dengan anggota kelompok saya? Mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Yuliana maupun dari Saudari Ramlah itu sendiri. Oke, kalau begitu saya jawab pertama dulu pertanyaannya dari Saudari Ramlah. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengajar yang tepat dalam materi fungsi ini sehingga tujuan pembelajaran ini dapat tercapai. Jadi menurut kelompok kami, cara yang mengajar yang tepat atau cocok diterapkan agar tercapainya tujuan pembelajaran seperti halnya tadi saya sudah sebutkan model
peer tutoring, cooperative learning, terus Saudari Shirley juga tadi sudah menyebutkan model inquiry, terus tadi pada pemaparan materi kita menggunakan alat peraga seperti papan refusi. Nah, adapun contoh lainnya, misalnya kita juga bisa menggunakan model pemilihan pembelajaran kooperatif tipe NHT atau number head together, di mana pada materi fungsi, di mana diharapkan siswa di sini itu akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti misalnya dia dapat percaya diri untuk bertanya baik itu pada temannya maupun gurunya, dan dapat memberikan tanggapan pada kelompok kecil maupun diskusi-diskusi di kelas seperti itu. Adapun contoh lainnya itu kita bisa menggunakan teknologi, salah satu software yang dapat kita gunakan yaitu GeoGebra, di mana diketahui GeoGebra di sini kan merupakan program aplikasi ICT yang dapat kita tujukan untuk membantu pembelajaran matematika. Salah satunya dalam bidang aljabar itu sendiri. Dengar Ji? Jadi salah satu materi dalam aljabar yaitu materi fungsi yang pembahasannya ini selalu berkaitan dengan grafik. Nah, penggunaan software GeoGebra ini dalam materi fungsi ini bertujuan di sini itu untuk mempelajari fungsi itu sendiri dan dapat memahami cara melukis atau cara membuat grafik fungsi tersebut, sehingga penggunaan GeoGebra ini dapat memudahkan peserta didik untuk dapat memahami konsep materi fungsi itu sendiri. Itulah jawaban dari pertanyaan dari Saudari Ramlah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari anggota kelompok saya? Tidak ada. Ya, jadi saya kembalikan kepada Saudari penanya. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat lengkap. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan dari tadi Saudari Yuliana. Mungkin ada dari anggota kelompok saya yang ingin menjawab. Saya persilahkan. Apa pertanyaannya tadi yang pertama? Pertanyaannya dari Saudari Yuliana, penyebab siswa kurang berminat belajar matematika, terkadang penyebab siswa kurang berminat belajar matematika dikarenakan gurunya itu kurang menguasai materi dan tidak menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Bagaimana komentar kelompok kami mengenai itu dan saran apa yang diberikan? Itu, Prof. Ya, sarannya dikuasai materinya. Sudah. Oke. Salah. Jadi saya kira cukup dulu karena ada kegiatan. Kayak saya minta 9.30. Ada beberapa hal yang saya ingin komentari dulu. Yang pertama tadi menyangkut miskonsepsi. Saya kira menarik itu terkait dengan miskonsepsi. Mungkin juga dari diskusi-diskusi kaitan ini nanti Anda bisa menemukan justru itu menjadi bahan permasalahan yang bisa dikaji dalam tesis. Ada beberapa penelitian yang sudah terkait dengan miskonsepsi, tetapi itu masih bisa kita mencoba melakukan mendalami lagi dengan melakukan klasifikasi dulu kalau terkait dengan fungsi, konsep-konsep apa yang perlu dipahami oleh anak-anak, kemudian di mana terjadi miskonsepsinya. Kemudian ditelusuri lebih jauh kenapa terjadi miskonsepsi itu. Saya kira kalau Anda jadikan bahan penelitian ini untuk penelitian kualitatif, jangan kuantitatif, karena kalau kuantitatif hanya melihat kesalahan konsepnya di sini. Tetapi kenapa terjadi kesalahan, itu perlu ditelusuri lebih jauh. Anda telusuri itu menggunakan penelitian kualitatif, saya kira akan menarik itu. Menarik. Kemudian itu tadi struktur konsep dari fungsi sendiri yang kalau di SMP seperti apa pendefinisiannya, kemudian berkembang di SMA, berkembang di perguruan tinggi. Itu juga perlu untuk kita kaji lebih jauh kaitan itu.
Yang lain pertanyaannya umum, masalah pembelajaran ya, masalah pembelajaran, penguasaan bahan ajar. Jadi memang yang menjadi persoalan itu kalau kita mengajar tanpa menguasai bahan ajar itu persoalan memang. Persoalan memang. Jadi agak keliru juga orang mengatakan bahwa bagaimana kalau yang penting metodenya bagus. Bagaimana kita bisa menemukan metode yang bagus kalau materinya tidak dikuasai. Nah, itu juga kritikan bagi kita di LPTK. Kadang kita menguasai metode tapi lalu kemudian penguasaan materinya sendiri tidak dipahami. Nah, inilah pentingnya kita melakukan kajian-kajian seperti ini. Sehingga misalnya ketika kita bicara tentang fungsi, itu pendalamannya bukan hanya fungsi pada SMA yang harus kita kuasai, tapi bagaimana fungsi pada SMA, pada fungsi di pemahaman definisi konsep fungsi di perguruan tinggi dan seterusnya. Sehingga wawasan kita menjadi luas dan itu bisa menjadi bahan di dalam pembelajaran. Walaupun tentu ketika kita mengajar di SMA ya kita batasi pada ruang lingkup kajian di sekolah menengah atas ya. Kemudian ya memang ya tidak semua orang nanti akan lanjut apalagi SMA, tidak semua akan lanjut ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan-jurusan yang ada kaitannya dengan matematika. Tetapi tadi agak menarik tadi itu ketika yang kita sampaikan juga kepada siswa itu bukan hanya materi matematikanya, tapi pola pikirnya matematika yang dengan pola pikir matematika yang kita pahami kemungkinan besar itu akan digunakan di mana-mana. Ya, cara berpikir matematisnya dan seterusnya itu bisa digunakan di mana-mana, bukan hanya di jurusan yang ada matematikanya. Yang mungkin ya kalau matematikanya secara perhitungan, kemudian konsep mungkin tidak semua kita gunakan, tetapi pola pikir matematika itu bisa digunakan di berbagai tempat yang mungkin tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran matematika sendiri. Oke. Saya kira itu dulu yang perlu saya komentari. Terima kasih kelompok 5 atas kajiannya. Terima kasih juga yang lain yang sudah bertanya maupun yang mendengar, termasuk mungkin ada yang tidur. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kajian-kajian kita ke depan akan lebih bagus lagi. Jadi ini kan telah sebenarnya mengkritisi ya, mengkritisi. Kan di S1 juga ada telah matematika, tapi biasanya hanya melihat permukaannya. Nah, kalau di S2 kita sudah harus mengkritisi kenapa isinya buku seperti ini. Ada tadi yang saya lupa. Tadi Anda menyebut penulisnya Borno, ya. Memang di kurikulum 2013 itu kan lebih banyak pada model pembelajarannya berbasis apa? Pembelajaran berbasis apa istilahnya? Masalah. Problem based learning PBL. Yang perlu ditelusuri sebenarnya apakah materi atau apakah isi buku ini mengarah betul pada model itu. Apakah isinya buku yang ditulis itu mengarah pada model PBL dan pendekatan yang digunakan betul-betul saintifik. Karena kan yang kita kenal di K13 itu modelnya PBL, kemudian pendekatannya pada saintifik, lebih pada konstruktivis. Nah, itu juga perlu ditelusuri sesungguhnya. Apakah betul-betul buku paket yang diterbitkan kaitannya dengan K13 itu konstruktivis sifatnya? Konstruktivis, sehingga tidak seperti buku paket yang lain. Kalau kemudian tidak konstruktivis, kemudian tidak mengarah pada pembelajaran pendekatan saintifik, tentu kan akan agak kesulitan. Buku paket itu kita gunakan untuk mencapai tujuan K13. Nah, itu juga perlu ditelusuri sesungguhnya, perlu dikaji. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf saya agak cepat karena ada kegiatan saya yang lain. Makanya kemarin saya minta kalau bisa 9.30 ya. Oke. Berapa kelompok lagi yang belum?
2, Prof. Bisa 2. Ya. Berarti bisa selesai sebelum Ramadan ya. Oke. Insya Allah. Oke, itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.